Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debu Regar, MPM 1911060093. Saya dari kelas Biologi A semester 5, UIN Raden Lampung. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di MK Evolusi. Penasaran gak videonya? Tonton terus ya. Check it out. Oke, di sini akan dijelasin apa sih dari hasil evolusi itu. Jadi dalam evolusi itu ada yang namanya hasil evolusi. Nah, hasil evolusi ini yaitu yang pertama ada adaptasi, yang kedua ada koevolusi, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada kepunahan, dan yang kelima spesiasi. Oke, yang pertama Hidayah akan jelaskan tentang apa sih itu adaptasi. Oke, penjelasan yang pertama yaitu tentang adaptasi ya. Jadi, adaptasi adalah merupakan proses yang membuat organisme makin cocok dengan habitatnya. Istilah adaptasi juga dapat merujuk pada sifat yang penting bagi ketahanan hidup organisme. Misalnya, adaptasi gigi kuda dalam mengunyah rumput. Dengan menggunakan istilah adaptasi bagi proses evolusi dan sifat-sifat adaptif bagi produk atau bagian tubuh atau fungsi. Dan dua kata tersebut dapat dibedakan. Adaptasi dihasilkan oleh seleksi alam. Definisi di bawah ada juga loh definisi-definisi yang dikeluarkan oleh Theodosius Dobzhansky. Yang pertama yaitu adaptasi adalah proses evolusi di mana lewat proses ini organisme menjadi lebih mampu hidup di habitatnya, bisa lebih dari satu habitat maksudnya ya. Terus keadaptifan adalah keadaan beradaptasi. Seberapa mampu sih organisme itu untuk hidup dan bereproduksi pada suatu set habitat. Terus sifat keadaptifan. Sifat keadaptifan adalah aspek pola perkembangan organisme yang memungkinkan atau meningkatkan probabilitas organisme untuk survive dan bereproduksi. Ada juga nih, satu gagasan yang menarik tapi masih kontroversial adalah beberapa adaptasi dapat meningkatkan kemampuan organisme menghasilkan keanekaragaman genetik dan beradaptasi terhadap seleksi alam atau meningkatkan kemampuan organisme membentuk sesuatu. Adaptasi juga sering terjadi melalui proses modifikasi struktur yang sama secara gradual. Tadi salah. Akibatnya, struktur dengan organisasi internal yang mirip-mirip bisa memiliki fungsi berbeda pada organisme yang bersanap. Ini hasil dari struktur moyang tunggal yang beradaptasi untuk berfungsi dengan berbagai cara. Tulang pada kelelawar misalnya sangat mirip dengan tulang kaki tikus serta tangan primata karena semua berasal dari satu moyang mamalia yang sama. Namun, karena semua organisme hidup berkerabat pada tingkat yang berbeda, bahkan organ-organ yang tampak hanya sedikit memiliki kesamaan struktur atau bahkan tidak mirip sama sekali, misalnya pada arthropoda, cumi-cumi dan vertebrata, atau alat gerak dan sayap arthropoda dan vertebrata dapat tergantung dari set gen homolog yang sama yang mengontrol perakitan dan fungsinya. Ini akan fungsinya. Selama adaptasi, beberapa struktur bisa kehilangan fungsi aslinya dan menjadi struktur vestigial atau sisa. Struktur semacam ini bisa hanya memiliki fungsi yang tidak signifikan atau bahkan tidak berfungsi sama sekali pada spesies baru ini, namun memiliki fungsi yang signifikan pada spesies moyang atau spesies yang dulu. Pada spesies baru ini, spesies moyang atau spesies anak lainnya. Contohnya adalah pseudogen, sisa mata yang tidak fungsional pada ikan penghuni gua, sayap pada burung yang tak mampu terbang, dan adanya tulang pinggul pada ikan paus dan ular. Contoh struktur vertikalnya pada manusia termasuk geraham bungsu, tulang tungging atau korisi, usus buntu, dan benjolan pada kulit atau goosedums serta refleks primitif. Oke, penjelasan yang kedua yaitu tentang koevolusi. Apa sih koevolusi? Internal atau organisme dapat menghasilkan konflik sekaligus kerjasama. Bila interaksi itu antara pasangan spesies seperti patogen dan inang atau predator dengan mangsa, spesies-spesies ini dapat mengembangkan set adaptasi yang sesuai. Di sini, evolusi satu spesies menyebabkan adaptasi pada spesies kedua.
Perubahan spesies kedua pada akhirnya juga menyebabkan adaptasi pada spesies yang pertama. Siklus seleksi dan respon ini disebut koevolusi. Itu contohnya adalah produksi tetrodotoksin pada kadal berkulit kasar dan evolusi resistensi tetrodoksin pada predatornya gerter. Itulah, pada pasangan predator mangsa ini ada evolusi perlombaan senjata dengan menghasilkan kadar toksin yang tinggi pada kadal dan demikian juga pada si ular dan menghasilkan resisten toksin pada kadar tinggi pula. Jadi kalau evolusi itu contohnya kan tadi ya, kayak misalkan kan ada kadal nih, terus dia punya musuh si ular. Nah, jadi mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka, maka mereka harus melakukan evolusi dengan cara mempertinggi kadar kadar toksin yang ada dalam tubuh mereka. Toksin itu kayak semacam racun lah ya, kayak racun gitu. Jadi mereka bisa saling menjaga ketahanan tubuh mereka selama hidupnya gitu. Yang ketiga yaitu kerjasama. Tidak semua interaksi antar spesies melibatkan konflik. Banyak kasus interaksi yang menguntungkan keduanya. Misalnya kerjasama ekstrim antara tumbuhan dan fungsi mikroriza yang tumbuh di akarnya yang membantu tanaman mengabsorpsi nutrien dari tanah. Sorry ya, ada suara ayam. Ini merupakan hubungan reciprok sebab tanaman memberikan fungsi nutrien dan hasil fotosintesis. Di sini fungsi tumbuhan di dalam sel-sel tanaman memungkinkan mereka bertukar nutrien pada inang sambil mengirimkan sinyal yang meredam sistem kekebalan tanaman. Jadi antara si tanaman dengan si zat tadi si mikroriza itu sangat-sangat mereka saling menguntungkan. Jadi si tanamannya bisa mendapatkan nutrien dan si mikrorizanya ini tadi bisa bertahan hidup gitu, dapat tempat tinggal. Terus koalisi antara organisme satu spesies yang berevolusi. Kasus ekstrimnya adalah koalisasi yang dijumpai pada serangga sosial seperti lebah, rayap, dan semut di koloni yang dapat bereproduksi di mana serangga steril memberi makan dan menjaga sejumlah kecil organismenya dalam koloni yang dapat bereproduksi. Pada skala yang lebih kecil lagi, sel-sel somatik yang membentuk tubuh hewan yang membatasi reproduksinya agar mereka dapat memelihara organisme yang stabil. Yang selanjutnya akan menyokong sejumlah dari sel-sel germa yang menghasilkan anak. Di sini, sel-sel stomatik merespons sinyal spesifik dan menginstruksikan mereka untuk harus tumbuh tepat seperti itu atau bahkan mati bila sel-sel mengabaikan sinyal dan berkembang terus secara tidak wajar. Pertumbuhan tidak terkontrol ini akan menyebabkan kanker. Nah, ini yang namanya kerjasama tapi yang tidak menguntungkan ya. Jadi antara serangga sosial dengan serangga yang steril tadi tidak sama-sama merasa diuntungkan, bahkan salah satunya akan mengakibatkan kanker. Nah, terus kerjasama semacam ini antar spesies mungkin telah terjadi melalui proses seleksi sanak atau kin selection, di mana organisme yang satu bertindak membantu membesarkan anak kerabat. Aktivitas ini diseleksi sebab bila individu membantu mengandung alel yang mempromosikan aktivitas membantu, sanak juga mungkin akan mengandungnya sehingga alel ini akan diwariskan gitu. Oke, yang berikutnya yaitu kepunahan. Oke, yang keempat yaitu kepunahan.
Kepunahan yaitu hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson. Waktu kepunahan, sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya. Tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas hingga sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan, kesulitan ini dapat berujung pada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, di mana sebuah spesies dianggap tidak punah tetapi muncul kembali. Kalian ada yang tahu nggak sih spesies hewan yang ada di Indonesia tapi yang sudah mau memasuki kata punah? Kalau ada yang tahu, jawab di komen ya. Oke. Sekitar 99% dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi diperkirakan telah punah. Diperkirakan spesies yang hidup di bumi yaitu sekitar 10 sampai 14 juta. 1,2 juta spesies sudah diketahui dan sisanya masih terus diteliti. Melalui proses evolusi, spesies yang baru muncul dari suatu mekanisme spesies, dalam bahasa Inggris speciation, di mana jenis makhluk hidup baru muncul dan berkembang biak secara lancar bila mereka mempunyai ekologi niche. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan bila ada perubahan pada ekologi mereka maupun bila persaingan semakin ketat dengan makhluk hidup yang lebih kuat pada yang lainnya. Umumnya, satu spesies akan punah pada jangka waktu 10 juta tahun, hitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies biasanya juga disebut dengan fosil hidup. Telah bertahan dan tidak banyak berubah selama ratusan juta tahun. Salah satunya yaitu adalah buaya, bukan buaya darat ya guys. Oke, yang yang terakhir yaitu ada spesiasi. Spesiasi merupakan proses evolusi jenis spesies alami. Tergantung pada sejauh mana evolusi yang berepsiasi terisolasi secara geografis dari suatu populasi ke yang lainnya. 4 jenis spesiesisasi alami tersebut adalah spesiesisasi alopatrik, petripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Spesiesi juga dapat dilakukan secara buatan melalui domestikasi ataupun eksperimen laboratorium. Oke guys, udah selesai nih penjelasan dari aku. Jadi ya, udah pada tahu kan apa sih hasil evolusi itu? Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah proses bertahannya hidup suatu organisme di suatu lingkungan. Yang kedua yaitu koevolusi. Koevolusi itu siklus bertahan siklus bertahan hidupnya gitu deh. Terus yang ketiga yaitu kerjasama yaitu dua spesies yang saling menguntungkan ataupun salah satunya tidak teruntungkan. Terus ada kepunahan yaitu hilangnya satu takson. Terus yang terakhir yaitu spesiasi yaitu munculnya spesies baru. Pada paham ya? Insya Allah pada paham dong ya. Kalau nggak paham diulang lagi, direply lagi videonya. Oke, thank you. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.